Malam sering datang dengan cara yang aneh sunyi, tapi justru terasa paling berisik. Saat dunia mulai terlelap, pikiran kita justru terjaga, mengulang hal-hal kecil yang seharusnya sudah berlalu, memikirkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Di momen seperti ini, kita sering merasa sendirian, seolah hanya kita yang terjebak dalam percakapan panjang dengan diri sendiri, tanpa jeda, tanpa arah. Namun mungkin, justru di dalam keheningan inilah, ada sesuatu yang ingin kita pahami. Stoikisme mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sederhana, namun menenangkan. Tidak semua yang hadir dalam pikiran kita adalah sesuatu yang harus kita percayai. Apalagi, kita takutkan. Ada batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang seharusnya kita lepaskan. Channel ini hadir untuk menemani malam-malam seperti itu, bukan dengan jawaban yang keras, tetapi dengan pemahaman yang lembut. Sebuah ruang untuk belajar menerima, menenangkan pikiran, dan menemukan kedamaian, bahkan di tengah insomnia yang paling sunyi. Poin pertama, ilusi. Pikiran di tengah malam. Malam memiliki caranya sendiri dalam memperbesar hal-hal kecil. Saat dunia perlahan meredup dan aktivitas berhenti, tidak ada lagi distraksi yang menahan pikiran kita. Disitulah, tanpa kita sadari, suara-suara di dalam kepala menjadi semakin lantang, seolah setiap kekhawatiran, setiap penyesalan, dan setiap kemungkinan buruk ingin didengar sekaligus. Kita mulai mengulang percakapan yang telah lama berlalu, memikirkan keputusan yang mungkin bisa berbeda, atau membayangkan skenario masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Anehnya, di tengah keheningan yang begitu dalam, pikiran terasa jauh lebih bising daripada siang hari. Namun, ada satu kebenaran yang sering luput kita sadari. Tidak semua yang muncul dalam pikiran kita adalah fakta. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan ilusi narasi yang tampak nyata, tetapi sebenarnya hanyalah interpretasi. Apa yang kita takutkan seringkali bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan gambaran yang kita bangun di dalam kepala kita. Di malam hari, ketika logika melemah dan emosi mengambil alih, ilusi ini terasa semakin meyakinkan. Kita mulai mempercayai bahwa kekhawatiran kita adalah kenyataan yang pasti terjadi. Kita menganggap bahwa kesalahan di masa lalu adalah sesuatu yang tak bisa diperbaiki, dan masa depan adalah sesuatu yang penuh ancaman. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan mengamati dengan lebih jernih, kita akan menyadari bahwa pikiran hanyalah pikirannya datang dan pergi, tanpa harus selalu kita ikuti. Para filsuf Stoik percaya bahwa langkah pertama menuju ketenangan adalah menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran kita, bukan dengan menolak atau melawannya, tetapi dengan menyadari kehadirannya tanpa harus larut di dalamnya. Bayangkan pikiran Anda seperti langit malam, dan setiap kekhawatiran adalah awan yang melintas. Awan itu mungkin terlihat gelap dan menakutkan, tetapi ia tidak pernah benar-benar menguasai langit itu sendiri. Ia hanya lewat. Begitu pula dengan pikiran Anda. Ketika Anda terbangun di tengah malam dan merasa terjebak dalam arus pikiran yang tak henti, cobalah untuk tidak langsung mempercayainya. Tanyakan dengan tenang, apakah ini benar-benar nyata atau hanya cerita yang sedang saya ciptakan? Seringkali, pertanyaan sederhana itu cukup untuk memecah ilusi yang selama ini terasa begitu kuat. Stoikisme tidak meminta kita untuk menghentikan pikiran karena itu hampir mustahil. Namun, ia mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari pikiran tersebut. Kita memiliki kendali, bukan atas apa yang muncul, tetapi atas bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Malam mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sunyi. Pikiran mungkin akan tetap datang silih berganti. Namun, ketika kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita pikirkan adalah kebenaran, kita perlahan mengambil kembali kendali yang selama ini terasa hilang. Dalam keheningan itu, kita tidak lagi merasa diserang oleh pikiran kita sendiri. Kita hanya menjadi pengamat tenang, sadar, dan tidak lagi terikat. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi ruang yang hening, jujur, dan diam-diam menenangkan. Poin kedua, dikotomi kendali. Melepaskan yang tak bisa dikendalikan di tengah malam yang panjang, ketika tubuh seharusnya beristirahat namun pikiran justru enggan diam. Kita sering terjebak pada satu kebiasaan yang melelahkan mencoba mengendalikan segala hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Kita memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita, bagaimana mereka menilai keputusan kita, atau bagaimana masa depan akan berjalan. Kita mencoba menyusun ulang kejadian yang sudah berlalu,
berharap ada cara untuk memperbaikinya. Meskipun kita tahu waktu tidak pernah berjalan mundur, dan tanpa kita sadari, kelelahan itu bukan datang dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari usaha kita yang terus-menerus untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah bisa kita kendalikan. Stoikisme memperkenalkan sebuah prinsip yang sederhana, namun sangat membebaskan. Dikotomi kendali, sebuah cara pandang yang membagi hidup menjadi dua bagian: hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan hal-hal yang tidak. Dalam keheningan malam, prinsip ini menjadi sangat relevan. Apa yang benar-benar berada dalam kendali kita? Bukan masa lalu, bukan opini orang lain, bukan hasil akhir dari setiap usaha yang kita lakukan. Yang kita miliki hanyalah pikiran kita saat ini, pilihan kita saat ini, dan cara kita merespons apa yang terjadi. Namun, pikiran kita seringkali menolak kenyataan itu. Ia ingin memastikan segalanya berjalan sesuai harapan. Ia ingin jaminan bahwa tidak akan ada kegagalan, tidak akan ada penolakan, tidak akan ada rasa sakit. Dan karena dunia tidak bekerja seperti itu, kita pun terjebak dalam kecemasan yang tidak ada ujungnya. Di malam hari, ketika semua distraksi menghilang, keinginan untuk mengendalikan ini muncul dengan lebih kuat. Kita mencoba memprediksi masa depan, seolah dengan memikirkannya berulang kali, kita bisa mencegah hal buruk terjadi. Kita mengulang masa lalu, seolah dengan memahaminya lebih dalam, kita bisa mengubah hasilnya. Padahal, semua itu hanyalah ilusi kendali. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif atau menyerah. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengarahkan energi kita pada hal yang benar-benar memiliki makna, pada apa yang bisa kita kendalikan. Bayangkan, betapa ringannya hidup jika kita berhenti memikul beban yang bukan milik kita. Ketika pikiran mulai berlari di tengah malam, kita bisa bertanya dengan jujur, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan saat ini? Jika tidak, maka satu-satunya pilihan yang bijak adalah melepaskannya. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan adalah bentuk pemahaman bahwa ada batas antara diri kita dan dunia luar, bahwa tidak semua hal membutuhkan respons kita, dan bahwa tidak semua hal layak untuk menguras ketenangan kita. Namun, tentu saja, ini bukan sesuatu yang mudah. Pikiran kita telah lama terbiasa menggenggam segalanya, bahkan hal-hal yang menyakitkan sekalipun. Ia merasa bahwa dengan terus memikirkan, ia sedang melindungi kita. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan perlahan, melalui kesadaran yang terus dilatih, kita bisa mulai membedakan mana yang harus kita pegang dan mana yang harus kita lepaskan. Kita belajar bahwa kita tidak harus menyelesaikan segalanya malam ini. Kita tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Dan kita tidak harus mengendalikan arah hidup secara sempurna. Yang kita butuhkan hanyalah satu hal, kejelasan untuk fokus pada apa yang ada di tangan kita saat ini. Dalam ruang sunyi itu, ketika kita berhenti melawan hal-hal yang berada di luar kendali, sesuatu yang berbeda mulai muncul, sebuah ketenangan yang tidak dipaksakan. Kita tidak lagi merasa harus memenangkan pertarungan dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang sama. Sebaliknya, kita mulai berdamai. Dan di sanalah, di titik ketika kita memilih untuk melepaskan, kita justru menemukan bentuk kendali yang paling sejati, kendali atas diri kita sendiri. Poin ketiga, berdamai dengan masa lalu yang terus muncul. Ada sesuatu tentang malam yang membuat masa lalu terasa lebih dekat dari seharusnya. Ketika dunia mulai tenang dan tidak lagi menuntut perhatian kita, ingatan-ingatan lama perlahan muncul ke permukaan tanpa diundang, tanpa peringatan. Ia datang dalam bentuk potonggen-potonggen kecil. Percakapan yang seharusnya bisa kita jawab dengan lebih baik, keputusan yang terasa keliru, atau momen ketika kita merasa menjadi versi diri yang tidak kita banggakan. Dan di tengah keheningan itu, semua terasa begitu hidup, seolah baru saja terjadi. Kita mencoba menghindarinya, tetapi justru semakin kuat ia kembali. Kita mencoba melupakannya, namun semakin jelas ia terlihat. Hingga akhirnya, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam lingkaran yang sama, mengulang, menyesali, dan diam-diam menyalahkan diri sendiri. Namun, Stoikisme mengajak kita untuk melihat masa lalu dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak mengajarkan kita untuk menghapus masa lalu, karena itu mustahil. Ia juga tidak meminta kita untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menerima sepenuhnya tanpa perlawanan, karena kebenarannya sederhana. Masa lalu tidak lagi berada dalam kendali kita. Apa yang telah terjadi, telah terjadi. Tidak ada pikiran, tidak ada penyesalan, dan tidak ada kekhawatiran yang mampu mengubahnya. Namun anehnya, kita sering memperlakukan masa lalu seolah-olah
ia masih bisa diperbaiki hanya dengan memikirkannya lebih lama. Padahal, yang kita lakukan bukan memperbaiki melainkan memperpanjang luka di malam hari. Ketika pikiran mulai menghidupkan kembali kenangan itu, kita memiliki dua pilihan, larut di dalamnya, atau mengamatinya dengan kesadaran. Stoikisme memilih yang kedua. Ia mengajarkan bahwa kenangan hanyalah representasi bukan kejadian itu sendiri. Ia adalah bayangan dari sesuatu yang telah selesai, bukan sesuatu yang masih berlangsung. Dan seperti bayangan, ia hanya memiliki kekuatan sejauh kita memberinya perhatian. Bayangkan Anda duduk dalam keheningan, dan sebuah ingatan muncul. Lihat, langsung menilai atau menolaknya. Anda hanya memperhatikannya, tanpa emosi berlebihan. Tanpa penghakiman, Anda berkata dalam hati, ini adalah bagian dari hidup saya. Ini pernah terjadi. Dan sekarang, ini telah selesai. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa. Namun di baliknya, ada sebuah kekuatan besar, kekuatan untuk tidak lagi melawan kenyataan. Seringkali, yang membuat masa lalu terasa menyakitkan, bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadapnya. Kita ingin hal itu berbeda. Kita berharap kita bisa mengulang waktu. Kita berharap kita bisa menjadi seseorang yang lain di momen itu. Namun hidup tidak pernah memberi kita kesempatan itu. Dan justru disitulah letak pembebasannya. Ketika kita berhenti menuntut masa lalu untuk berubah, kita mulai membebaskan diri kita dari cengkeramannya. Kita menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses menjadi manusia. Bahwa ketidaksempurnaan bukanlah kegagalan, melainkan bukti bahwa kita pernah mencoba. Stoikisme tidak melihat masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai guru. Ia tidak meminta kita untuk melupakan, tetapi untuk belajar dan kemudian melanjutkan. Di tengah malam yang sunyi, ketika kenangan datang tanpa diminta, kita bisa memilih untuk tidak lagi menjadi korban dari ingatan kita sendiri. Kita bisa memilih untuk berkata dengan tenang dan jujur, saya menerima apa yang telah terjadi. Saya tidak akan mengulanginya dalam pikiran saya lagi. Dan perlahan, dengan latihan yang konsisten, suara masa lalu itu akan kehilangan kekuatannya. Ia mungkin tidak pernah benar-benar hilang, namun ia tidak lagi menguasai kita. Dalam keheningan itu, kita tidak lagi berperang dengan apa yang sudah selesai. Kita hanya duduk, menyadari, dan menerima. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita benar-benar berdamai bukan karena masa lalu berubah, tetapi karena kita akhirnya melepaskannya. Poin keempat, kecemasan masa depan yang belum terjadi. Ada satu kebiasaan halus yang sering terjadi di tengah malam kita, mulai hidup di masa depan yang bahkan belum ada. Saat tubuh terbaring diam, pikiran justru bergerak jauh ke depan, menyusun berbagai kemungkinan. Sebagian besar di antaranya dipenuhi ketidakpastian. Kita membayangkan hal-hal yang bisa saja salah. Kita merancang skenario terburuk, seolah-olah dengan memikirkannya lebih awal, kita bisa menghindarinya. Kita merasa bahwa kecemasan adalah bentuk persiapan, bahwa dengan mengantisipasi segala kemungkinan buruk, kita sedang melindungi diri kita sendiri. Namun, tanpa disadari, yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita menciptakan beban dari sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita merasakan ketakutan atas peristiwa yang bahkan belum memiliki bentuk. Dan di dalam keheningan malam, semua itu terasa begitu nyata, seolah masa depan yang belum datang telah berubah menjadi ancaman yang pasti. Stoikisme memandang hal ini dengan sangat jernih. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita. Kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap berada di luar jangkauan kita. Dan ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak pasti, yang kita temui bukanlah kepastian, melainkan kecemasan. Kecemasan itu lahir bukan dari masa depan itu sendiri, tetapi dari cara kita memandangnya. Di malam hari, ketika pikiran tidak lagi disibukkan oleh aktivitas, kecenderungan ini menjadi semakin kuat. Kita mengisi kekosongan dengan prediksi. Kita mencoba memastikan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Namun karena tidak ada jaminan, pikiran kita terus berputar, mencari kepastian yang tidak pernah benar-benar ada. Padahal, ada satu kebenaran sederhana yang sering kita abaikan. Masa depan belum terjadi. Apa yang kita pikirkan hanyalah kemungkinan, bukan kenyataan. Konstruksi pikiran bukan sesuatu yang benar-benar sedang kita alami saat ini. Namun pikiran kita tidak selalu mampu membedakan keduanya, terutama ketika kita membiarkannya berjalan tanpa kendali. Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali ke satu titik yang nyata saat ini. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan yang kita ciptakan di dalam kepala, tetapi momen yang sedang kita jalani, di mana satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki
adalah pilihan kita saat ini. Ketika kecemasan tentang masa depan muncul, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sedang terjadi sekarang? Jika jawabannya tidak, maka kita sedang memberikan energi pada sesuatu yang belum nyata. Ini bukan berarti kita mengabaikan masa depan. Stoikisme tidak mengajarkan ketidakpedulian. Ia mengajarkan keseimbangan bahwa kita boleh merencanakan, tetapi tidak perlu mencemaskan. Bahwa kita boleh berharap, tetapi tidak perlu melekat. Ada perbedaan besar antara mempersiapkan diri dan mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan. Yang satu membangun, yang lain menguras. Di tengah malam yang sunyi, ketika pikiran mulai berkelana terlalu jauh, kita bisa dengan lembut menariknya kembali. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan kesadaran. Kita bisa mengingatkan diri sendiri bahwa tidak semua kemungkinan harus dipikirkan sekarang. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Dan tidak semua ketidakpastian adalah ancaman. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah jawaban, melainkan kepercayaan bahwa kita akan mampu menghadapi apapun yang datang saat waktunya tiba. Karena pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar terjadi di masa depan. Ia selalu terjadi di saat ini. Dan ketika kita berhenti mencoba hidup di waktu yang belum ada, kita mulai merasakan sesuatu yang selama ini hilang ketenangan. Dalam keheningan itu, kita tidak lagi dikejar oleh bayangan masa depan. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan segala kemungkinan. Kita hanya hadir. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita menyadari bahwa masa depan tidak seburuk yang kita bayangkan, karena ia bahkan belum dimulai. Poin kelima, sunyi sebagai ruang refleksi, bukan ancaman. Ada alasan mengapa banyak orang merasa tidak nyaman dengan kesunyian, di saat tidak ada suara, tidak ada distraksi, dan tidak ada hal lain yang bisa mengalihkan perhatian kita dihadapkan pada satu hal yang paling sulit untuk dihindari diri kita sendiri. Malam, dengan segala keheningannya, seringkali terasa seperti ruang yang terlalu luas. Tidak ada percakapan, tidak ada kesibukan, tidak ada gangguan yang biasanya membantu kita melupakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan disitulah, perlahan, berbagai pikiran dan emosi yang selama ini kita tekan mulai muncul ke permukaan. Tak jarang, kesunyian itu terasa seperti ancaman. Kita mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Kita mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan musik, layar, atau apapun yang bisa membuat kita tidak perlu benar-benar diam. Karena diam, bagi banyak orang, berarti berhadapan langsung dengan isi pikiran yang tidak selalu nyaman. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak melihat kesunyian sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai ruang yang berharga, sebuah kesempatan langka untuk kembali kepada diri sendiri. Dalam pandangan stoik, kesunyian bukanlah kekosongan yang menakutkan, tetapi tempat di mana kejernihan bisa ditemukan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, kesunyian justru menjadi kemewahan. Bayangkan sejenak, jika kita berhenti melawan keheningan itu. Jika kita tidak lagi berusaha mengisinya dengan distraksi, melainkan memilih untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada awalnya, mungkin terasa tidak nyaman. Pikiran akan tetap bergerak, emosi akan tetap muncul. Dan kita mungkin merasa ingin segera keluar dari keadaan itu. Namun jika kita bertahan sejenak, tanpa menghakimi, tanpa melawan, sesuatu perlahan berubah. Kesunyian itu mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi menekan, tetapi justru membuka ruang. Ruang untuk memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Ruang untuk melihat pikiran kita tanpa terburu menanggapinya. Ruang untuk mengenali diri kita dengan lebih jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa refleksi adalah bagian penting dari kehidupan yang bijak. Bukan refleksi yang dipenuhi penyesalan atau kecemasan, tetapi refleksi yang tenang, yang mengamati tanpa menghakimi, yang menerima tanpa menolak. Dalam kesunyian malam, kita memiliki kesempatan itu. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, bukan dengan nada keras, tetapi dengan kelembutan. Apa yang sebenarnya saya rasakan hari ini? Atau apa yang bisa saya pelajari dari apa yang telah terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menuntut jawaban instan. Ia hanya membuka ruang untuk kesadaran. Dan seringkali, itu sudah cukup. Kesunyian tidak selalu berarti kita harus menemukan sesuatu. Terkadang, ia hanya memberi kita kesempatan untuk berhenti berlari, berhenti mengejar, dan berhenti menghindar. Di dunia yang terus bergerak tanpa henti, kemampuan untuk diam adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Namun tentu saja, ini bukan sesuatu yang mudah. Kita telah terbiasa mengaitkan kesunyian dengan kesepian, dengan kekosongan, bahkan dengan ketakutan. Tetapi ketika kita mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kita menyadari bahwa kesunyian tidak pernah benar-benar menyakiti kita. Yang kita takuti bukanlah sunyi itu sendiri,
melainkan apa yang mungkin kita temukan di dalamnya. Dan justru disitulah letak nilai terbesarnya. Karena hanya dalam keheningan, kita bisa melihat diri kita tanpa gangguan, tanpa peran, tanpa tekanan, tanpa suara dari luar yang memengaruhi cara kita berpikir. Kita menjadi lebih jujur, lebih sadar, lebih utuh. Malam tidak lagi terasa sebagai ruang yang harus kita hindari. Ia menjadi tempat di mana kita bisa kembali. Pulang bukan ke tempat, tetapi ke dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita mulai berdamai dengan kesunyian, kita menyadari bahwa ia bukanlah ancaman. Ia adalah sahabat yang diam-diam menuntun kita menuju ketenangan yang selama ini kita cari. Poin ke-6, mengendalikan emosi tanpa menekannya. Di tengah malam yang sunyi, emosi seringkali muncul dengan cara yang tidak terduga. Tanpa distraksi, tanpa kesibukan yang biasanya menahan atau mengalihkan perhatian. Apa yang kita rasakan menjadi jauh lebih jelas dan seringkali jauh lebih intens. Kita bisa tiba-tiba merasa cemas, sedih, atau bahkan marah, tanpa benar-benar memahami dari mana semua itu berasal. Dan dalam kondisi seperti ini, banyak dari kita memilih satu dari dua reaksi yang sama-sama melelahkan. Kita larut sepenuhnya dalam emosi itu, atau kita mencoba menekannya sekuat mungkin. Keduanya tampak seperti solusi, namun keduanya juga memiliki konsekuensi. Ketika kita larut, kita kehilangan kendali. Pikiran dan emosi berjalan tanpa arah, saling memperkuat, hingga akhirnya menciptakan keadaan yang semakin berat. Sementara ketika kita menekan, kita mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam, emosi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, seringkali dengan intensitas yang lebih besar. Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda, jalan yang tidak ekstrem, namun membutuhkan kesadaran yang lebih dalam. Ia tidak mengajarkan kita untuk mematikan emosi, karena itu bukan sifat manusia. Ia juga tidak mendorong kita untuk membiarkan emosi menguasai kita. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami emosi, mengamatinya, dan meresponsnya dengan bijak. Disinilah letak perbedaannya. Bukan pada apa yang kita rasakan, tetapi pada bagaimana kita berhubungan dengan perasaan tersebut. Emosi, dalam pandangan Stoik, adalah respons awal yang muncul secara alami. Ia tidak selalu bisa kita pilih. Namun setelah itu, ada ruang-ruang kecil yang sering kita abaikan di mana kita memiliki kendali. Ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk tidak langsung bereaksi. Ruang untuk bertanya, apakah saya perlu mengikuti perasaan ini? Atau cukup menyadarinya? Di malam hari, ketika emosi terasa lebih kuat, latihan ini menjadi sangat penting. Ketika kecemasan muncul, kita tidak perlu langsung mempercayainya. Ketika kesedihan datang, kita tidak harus menolaknya. Kita hanya perlu memberi ruang. Bayang, emosi seperti gelombang di lautan. Ia datang, mencapai puncaknya, lalu perlahan mereda. Namun jika kita melawannya, atau justru terseret terlalu jauh, kita akan kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, jika kita belajar untuk berdiri dengan tenang, mengamati tanpa panik, gelombang itu akan berlalu dengan sendirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi tidak perlu ditakuti. Ia adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun, emosi juga bukanlah pemimpin yang harus kita ikuti tanpa pertimbangan. Kita tetap memiliki peran sebagai pengarah. Ketika rasa cemas muncul di tengah malam, kita bisa berkata dalam hati, saya merasakan ini, tetapi saya tidak harus bertindak berdasarkan ini. Ketika kesedihan datang, kita bisa mengakuinya tanpa harus tenggelam di dalamnya. Ini bukan bentuk. Ini adalah bentuk penerimaan yang lebih dewasa. Kita menerima bahwa emosi itu ada, tetapi kita tidak membiarkannya menentukan siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Seiring waktu, dengan latihan yang konsisten, hubungan kita dengan emosi mulai berubah. Kita tidak lagi melihatnya sebagai musuh, tetapi sebagai sinyal sesuatu yang memberitahu kita bahwa ada hal yang perlu diperhatikan. Bukan sesuatu yang harus langsung diikuti. Dan dalam keheningan malam, ketika emosi datang tanpa peringatan, kita tidak lagi merasa kewalahan. Kita menjadi lebih tenang, lebih sadar, lebih stabil. Bukan karena emosi itu hilang, tetapi karena kita tidak lagi dikuasai olehnya. Kita bahwa kekuatan bukanlah tentang tidak merasakan apa-apa, melainkan tentang tetap jernih di tengah apapun yang kita rasakan. Dan disitulah, perlahan, kita menemukan ketenangan yang lebih. Dalam ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi lahir dari cara kita memahami diri sendiri. Poin ke-7, ritual malam ala Stoik, untuk menenangkan pikiran. Di penghujung hari, ada satu momen yang sering kita abaikan, transisi antara kesibukan dan keheningan. Kita menutup hari dengan cara yang sama seperti kita menjalaninya.
terburu-buru, penuh distraksi, dan tanpa benar-benar memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Kita membawa sisa percakapan, pekerjaan, kekhawatiran, bahkan emosi yang belum selesai, langsung ke tempat tidur. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa malam terasa begitu berat? Mengapa pikiran sulit diam? Dan mengapa ketenangan terasa begitu jauh? Stoikisme melihat malam bukan sekadar waktu untuk tidur, tetapi sebagai kesempatan untuk menutup hari dengan kesadaran. Sebuah ruang untuk merapikan pikiran, bukan menambah beban baru. Disinilah ritual malam menjadi penting, bukan sebagai rutinitas yang kaku, tetapi sebagai latihan sederhana untuk mengembalikan kendali atas diri sendiri. Bayangkan jika sebelum tidur, kita berhenti sejenak, bukan untuk memikirkan apa yang belum kita capai, tetapi untuk melihat apa yang telah kita jalani hari ini. Para filsuf Stoik, seperti Seneca, dikenal memiliki kebiasaan refleksi setiap malam. Ia tidak menghakimi dirinya sendiri, tidak pula menyesali dengan berlebihan. Ia hanya bertanya dengan jujur, apa yang telah saya lakukan dengan baik, apa yang bisa saya perbaiki, dan apa yang bisa saya lepaskan. Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, namun memiliki dampak yang dalam. Karena dengan merefleksikan hari, kita tidak lagi membawa beban yang belum selesai ke dalam tidur. Kita memberi penutup yang jelas pada apa yang telah terjadi. Ritual malam ala Stoik tidak membutuhkan hal yang rumit. Ia justru hadir dalam kesederhanaan. Mungkin dimulai dengan menjauh dari distraksi, mematikan layar, meredupkan cahaya, dan memberi ruang bagi pikiran untuk perlahan melambat. Dalam keheningan itu, kita tidak perlu langsung mencari jawaban. Kita hanya perlu hadir. Kemudian, kita bisa mengarahkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita hari ini. Bukan hasilnya, tetapi usaha kita. Bukan apa yang orang lain lakukan, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Di sini, kita belajar satu hal penting, bahwa nilai dari hari kita tidak ditentukan oleh kesempurnaan, tetapi oleh kesadaran. Setelah itu, ada satu langkah yang sering terasa sulit, namun sangat membebaskan. Melepaskan kesalahan kecil yang kita buat. Melepaskan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Melepaskan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Karena itu tidak penting, tetapi karena malam bukanlah tempat untuk terus memikulnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak harus menyelesaikan segalanya dalam satu hari. Ada kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus berhenti, dan kapan harus melanjutkan esok hari. Dalam ritual ini, kita juga bisa menanamkan niat sederhana untuk hari berikutnya. Bukan target yang membebani, tetapi arah yang memberi ketenangan. Sebuah pengingat bahwa selama kita bertindak dengan kebajikan dan kesadaran, kita sudah berada di jalur yang benar. Dan akhirnya, kita kembali pada satu hal yang paling mendasar, menerima. Menerima bahwa hari ini telah selesai. Menerima bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Menerima bahwa tidak semua hal berjalan sempurna, dan itu tidak apa-apa. Dalam penerimaan itu, pikiran mulai melembut. Ketegangan perlahan menghilang, dan malam tidak lagi terasa seperti ruang yang penuh dengan pikiran yang belum selesai. Ia menjadi penutup yang tenang. Ritual malam ala Stoik bukan tentang mengontrol tidur kita secara langsung, tetapi tentang menciptakan kondisi di mana ketenangan bisa muncul dengan sendirinya. Karena ketika pikiran tidak lagi dipenuhi oleh penyesalan, kekhawatiran, dan distraksi, ia tidak perlu dipaksa untuk diam. Ia akan beristirahat dengan sendirinya. Dan mungkin dalam kesederhanaan ritual itu, kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari, sebuah cara untuk mengakhiri hari. Bukan dengan kelelahan, tetapi dengan kedamaian. Poin ke-8. Menerima ketidaksempurnaan. Hidup dengan tenang. Ada satu harapan dayam-dayam yang sering kita bawa sepanjang hidup, bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa usaha kita akan selalu berbuah hasil yang setimpal. Bahwa hubungan akan selalu berjalan tanpa luka. Dan bahwa hidup pada akhirnya akan terasa rapi dan dapat dipahami. Namun kenyataan tidak pernah benar-benar bergerak mengikuti harapan. Di tengah malam, ketika segala hal menjadi lebih jujur, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan kepastian. Ada hal-hal yang tidak selesai tepat waktu, ada rencana yang berubah arah, dan ada bagian dari diri kita yang masih belum kita mengerti sepenuhnya. Dan seringkali, yang membuat semua itu terasa berat, bukanlah ketidaksempurnaan itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadapnya. Kita ingin hidup terasa utuh. Kita ingin segala sesuatu memiliki jawaban. Kita ingin tidak ada kesalahan, tidak ada kegagalan, tidak ada celah yang membuat kita merasa kurang. Namun Stoikisme mengajarkan sebuah kebenaran yang sederhana, namun tidak selalu mudah diterima. Ketidaksempurnaan bukanlah penyimpangan dari hidup,
adalah bagian dari hidup itu sendiri. Segala sesuatu yang kita jalani, termasuk kekacauan, ketidakpastian, dan kegagalan, adalah bagian dari proses yang tidak bisa dipisahkan dari menjadi manusia. Di malam hari, ketika pikiran mulai mengulas kembali apa yang belum selesai, kita sering merasa seolah-olah kita tertinggal. Seolah-olah kita seharusnya sudah lebih jauh, sudah lebih baik, sudah lebih sempurna dari kondisi kita saat ini. Namun jika kita melihat dengan lebih jernih, kita akan menyadari bahwa standar itu sering kali tidak nyata. Ia terbentuk dari perbandingan, dari ekspektasi yang tidak selalu kita pilih sendiri, dan dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Stoikisme tidak meminta kita untuk berhenti berkembang. Ia tidak mendorong kita untuk pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk tetap berusaha namun tanpa keterikatan pada hasil yang harus sempurna. Ada perbedaan besar antara melakukan yang terbaik dan menuntut kesempurnaan. Yang satu memberi ruang untuk tumbuh, yang lain menciptakan tekanan yang tidak ada habisnya. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak harus sempurna, kita mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Kita tidak lagi melihat kesalahan sebagai kegagalan mutlak, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran. Kita tidak lagi melihat ketidakpastian sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Dan yang paling penting, kita mulai memperlakukan diri kita sendiri dengan lebih lembut. Di tengah keheningan malam, ketika tidak ada lagi yang harus kita buktikan kepada siapapun, kita bisa berkata pada diri sendiri, saya belum sampai di tempat yang saya inginkan, tetapi saya sedang berjalan ke arah itu. Kalimat ini sederhana, namun mengandung penerimaan yang dalam. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ia adalah bentuk kejelasan bahwa kita memahami kondisi kita saat ini, tanpa menambah beban dengan penolakan yang tidak perlu. Seringkali, kita berpikir bahwa ketenangan hanya akan datang ketika segala sesuatu sudah beres, ketika semua tujuan tercapai, ketika semua masalah terselesaikan, ketika hidup akhirnya terasa stabil. Namun stoikisme menunjukkan bahwa ketenangan tidak bergantung pada itu semua. Ketenangan lahir dari cara kita memandang hidup, bukan dari kondisi hidup itu sendiri. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari dunia, kita memberi diri kita izin untuk bernapas. Kita tidak lagi terus-menerus merasa kurang. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk memperbaiki segalanya sekaligus. Kita hanya fokus pada satu hal, menjalani hidup dengan kesadaran, dengan kebajikan, dan dengan penerimaan. Malam tidak lagi menjadi ruang yang dipenuhi dengan daftar hal yang belum selesai. Ia menjadi tempat di mana kita bisa beristirahat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Kita menerima bahwa hari ini mungkin belum sempurna. Kita menerima bahwa diri kita masih dalam proses, dan kita menerima bahwa itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Dalam penerimaan itu, ada ketenangan yang tidak dipaksakan. Kita tidak berperang dengan kenyataan. Kita tidak lagi menolak apa yang sudah ada. Kita hanya hadir dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Dan mungkin, disitulah kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari, sebuah rasa cukup yang tidak bergantung pada kesempurnaan, tetapi pada keberanian untuk menerima hidup apa adanya pada akhirnya. Malam bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan cermin yang dengan jujur memantulkan isi diri kita. Dalam sunyi, kita tidak kehilangan arah kita, justru diberi kesempatan untuk melihat dengan lebih jernih, memahami dengan lebih dalam, dan menerima dengan lebih utuh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun perlahan dari cara kita berpikir, merespons, dan memaknai hidup. Bahkan di tengah insomnia, di antara pikiran yang tak kunjung diam, selalu ada ruang kecil untuk kembali pada kendali diri. Channel ini hadir sebagai teman dalam keheningan itu, bukan untuk memberi jawaban instan, tetapi untuk menemani proses, memahami, sebuah ruang untuk belajar tenang, tanpa harus sempurna. Karena mungkin, di balik malam yang panjang, ada kebijaksanaan yang diam-diam menunggu untuk ditemukan.